Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Umar Yafi dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir C, mata kuliah Sejarah Quran. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi yang telah didiskusikan oleh teman-teman sekelas. Yang materi pertama yaitu kelompok 10, tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Khat Kufi atau kaligrafi Arab dengan gaya Kufi merupakan gaya kaligrafi yang dikenal paling tua dalam peradaban Islam. Dari segi zaman pemakaian, gaya ini sudah dipakai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, tulisan bergaya Kufi telah dipakai oleh para sahabat untuk merekam ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam usaha pengumpulan mushaf Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar sampai pada penyalinan mushaf pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Mushaf tersebut juga menggunakan khat kufi sampai pada era berikutnya. Selain pada mushaf Al-Quran, khat ini juga digunakan untuk menghias bangunan dan tembikar. Mushaf yang dipercaya sebagai mushaf tertua. Mushaf tersebut menggunakan khat kufi yang sederhana, tidak ada titik, tidak ada harokat. Khat kufi ini begitu lama dipakai oleh umat Islam kala itu untuk keperluan ibadah maupun keperluan untuk menuangkan ekspresi keindahan sehingga terciptanya sebuah karya seni berupa kaligrafi. Tamatsul adalah tikror fil Yaman wa tikror fil Yasar, mengulang bentuk yang sama di sebelah kanan dan ditulis ulang lagi di sebelah kiri. Pengulangan bentuk yang dimaksud adalah pengulangan karakter bentuk huruf serta ornamen. Salah satu cara penggambaran ornamen tersebut adalah dengan metode tamatsul, sehingga dengan metode ini ornamen akan berbentuk sama dan dengan posisi yang sama pula. Sementara metode tanazur adalah tikrar walakin makus, pengulangan bentuk yang sama tetapi saling berhadapan. Melalui pengertian ini maka bisa dipahami apa yang membedakan metode tamatsul dengan tanazur. Keduanya sama-sama merupakan sebuah prinsip pengulangan bentuk. Namun pada metode tanazur posisinya adalah saling berhadapan atau dengan kata lain bentuknya seperti saling bercermin. Penerapan tanazur pada kaligrafi gaya kufi pada gambar dapat ditunjukkan pada kedua panah tersebut. Bila dilihat dari ilmu seni rupa, metode semacam ini termasuk dekat dalam prinsip seni rupa, yaitu keseimbangan irama dan keselarasan. Bila dipikirkan, hal ini sangat unik. Dengan satu metode, maka dapat mencapai keseimbangan irama dan keselarasan pada sebuah karya seni. Prinsip keseimbangan dalam seni rupa adalah kesan yang dapat dari suatu susunan yang diatur sehingga terdapat daya tarik yang sama tiap-tiap susunan. Yang kedua, kelompok 11, penyebab munculnya ragam bacaan. Yang A, sistem bacaan qiraat sebagai sunnah. Ilmu qiraat yang benar dalam kurung ilmu seni baca Al-Quran secara tepat diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, suatu praktik sunnah yang menunjukkan cara bacaan setiap ayat. Aspek ini juga berkaitan erat dengan kewahyuan Al-Quran. Teks Al-Quran telah diturunkan dalam bentuk ucapan lisan dan dengan mengumumkannya secara lisan pula berarti Nabi Muhammad SAW secara otomatis menyediakan teks dan cara pengucapannya pada umatnya. Kedua-duanya haram untuk bercerai. Yang B, perlu banyak ragam sistem bacaan, penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tak biasa dalam kurung non-Arab. Kesatuan dialek yang sudah Nabi Muhammad SAW biasa dengannya sewaktu masih di Mekah mulai sirna setibanya di Madinah. Dengan meluasnya ekspansi Islam melintasi belahan wilayah Arab lain dengan suku bangsa dan dialek baru,
berarti berakhirnya dialog kaum Quraisy yang dirasa sulit untuk dipertahankan. Dalam kitab sahihnya, Muslim mengutip hadis berikut ini. Ubay bin Ka'ab melaporkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berada dekat lokasi Banu Ghifar, malaikat Jibril datang dan berkata, Allah telah menyuruh kamu untuk membaca Al-Quran pada kaummu dalam satu dialek. Lalu Nabi bersabda, saya mohon ampunan Allah, kaumku tidak mampu untuk itu. Lalu Jibril datang lagi untuk kedua kalinya berkata, Allah telah menyuruhmu agar membacakan Al-Quran pada kaummu dalam dua dialek. Nabi Muhammad lalu menjawab, saya mohon ampun Allah, kaumku tidak akan mampu melakukannya. Jibril datang ketiga kalinya dan berkata, Allah telah menyuruhmu untuk membacakan Al-Quran pada kaummu dalam Nabi Muhammad lalu berkata, saya mohon ampun Allah, kaumku tidak akan. Jibril datang kepadanya keempat kalinya dan menyatakan, Allah telah mengizinkanmu membaca Al-Quran pada kaummu dalam 7 dialek, dan dalam dialek apa saja mereka gunakan sah-sah saja. Penyebab utama munculnya banyak bacaan pandangan orientalis. Menurut Jeffrey, kekurangan tanda titik dalam mushaf Utsmani berarti merupakan peluang bebas bagi pembaca memberi tanda sendiri sesuai dengan konteks makna ayat-ayat yang dia pahami. Menggunakan tanda titik dan tanda lainnya amat diperlukan guna menyesuaikan pemahaman sendiri terhadap ayat itu. Sebelum zaman Jeffrey, Goldziher dan lainnya berusaha meyakinkan bahwa menggunakan skrip yang tidak ada tanda titik telah mengakibatkan munculnya perbedaan. Dalam memperkuat anggapannya, Goldziher menyuguhkan beberapa contoh potensial yang ia bagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, perbedaan karena tidak ada kerangka tanda titik. Yang dua, perbedaan karena tidak adanya tanda diakritikal. Yang D, penyebab kedua yang mengakibatkan banyak multiple bacaan varian beragam. Dalam pengumpulan materi untuk keperluan penelitian ini, Jeffrey menggunakan metodologi orientalis dan menolak cara kritis kaum muslimin dalam menganalisis isnad. Dia menjelaskan kriterianya dan orang-orang yang dianalisis. Metode mereka adalah untuk mengumpulkan semua pendapat, spekulasi, asas praduga, dan kecenderungan untuk menyimpulkan melalui pemilihan dan penemuan yang sesuai dengan tepat waktu dan kondisi pada waktu mengambil pertimbangan teks tanpa menghiraukan mata rantai riwayat untuk membangun teks Taurat dan Injil. Sama caranya dengan pembuatan teks puisi Homer atau surat Aristoteles yang ahli filsafat. Mengubah sebuah kata karena kesamaannya dalam waktu membaca. Goldziher, Fletcher, dan yang lainnya menganggap bahwa di zaman masyarakat muslim terdahulu mengubah sebuah kata dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran untuk mencari kesamaan adalah sangat diperbolehkan. Alasan yang melandasi anggapan mereka adalah dua faktor. At-Tabari melakukan melalui Umar bahwa Nabi berkata, oh Umar, semua Al-Quran adalah betul. Dalam kurung contohnya Al-Quran akan tetap sah walau secara tak sengaja Anda terlewat dari ayat ke ayat yang lain, kecuali Anda tak sengaja tergelincir dari satu ayat yang mendukung rahmat Allah pada seseorang mengabarkan tentang murkanya atau sebaliknya. Hadis ini membuktikan dirinya sebagai dasar yang kuat membolehkan khayalan aktif imajinasi bagi mereka yang tetap memaksakan pendapat bahwa persamaan kata dapat dipakai sebebas mungkin selama ruh kata-kata itu tetap dipertahankan. Adakah masalah ini pernah terjadi? Kita tahu dari hukum perjanjian kita bahwa tidak ada seorang pengarang yang akan memberi persetujuan mengganti kalimatnya dengan dan sinonim, walaupun kata-kata itu dipilih secara teliti dalam masalah Al-Quran yang bukan buatan penduduk bumi ini. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak memiliki wewenang mengubah ayat-ayatnya. Jadi bagaimana mungkin ia akan membolehkan orang lain melakukannya? Jika seseorang salah mengutip pekerja kantor secara tak sengaja, mungkin pengaruhnya sangat kecil. Tetapi salah kutip
seorang hakim akan dapat menghasut sikap bertolak belakang yang lebih besar. Lantas bagaimana jika seseorang dengan sengaja salah dalam mengutip kitab Allah? Seseorang yang sudah biasa membaca dari hafalan tahu persis bagaimana otak akan mudah tergelincir lompat ke surah lain dan setengahnya lagi ditinggalkan, sedangkan ia sendiri tidak begitu sadar. Karena merasa takut akan membuat kesalahan seperti ini, orang-orang memilih untuk tidak membaca seluruhnya, hanya dari hafalan saja. Kelompok 12, metode pemikiran muslim. Kehausan sumber informasi. Sebelum Islam muncul, tak ada sumber yang mencatat akan adanya buku bahasa Arab di semenanjung Arabia. Sebenarnya Al-Quran merupakan buku pertama berbahasa Arab, di mana Iqra berarti bacalah, merupakan pembuka kata yang diwahyukan. Dengan maksud ungkapan itu menandai bahwa pencarian ilmu telah menjadi satu kemestian menghafal sekurang-kurangnya beberapa surah, terlepas maka ia orang Arab atau bukan, guna melaksanakan sholat sehari semalam. Sejarah juga mencatat saat Rasulullah sampai di Madinah, beliau segera memenuhi keperluan ini, mengatur persekolahan dan diminta setiap yang berilmu walau masih minim, balighu anni walau ayah, agar menyampaikan pada yang lain. Yang dua, hubungan pribadi unsur penting dalam sistem pengajaran. Waktu merupakan referensi penting dalam semua kejadian dahulu, kini, dan mendatang. Waktu sekarang secara otomatis akan menjadi bagian dari masa lampau yang baik saja berlalu, ia akan hilang begitu saja. Kebanyakan peristiwa masa lampau akan lepas dari genggaman dan bahkan tak mungkin dapat diraba. Dan jika peristiwa itu mendekat pada kita secara tidak langsung, dalam kurung seperti melalui bahan tertulis, maka akurasi berita akan jadi puncak perhatian kita. Saat Rasulullah memasuki episode sejarah, pemeliharaan kitab Al-Quran dan Sunnah menjadi tanggung jawab para sahabat, di mana komunitas muslim mampu membuat satu konstruksi keilmuan yang begitu jelimet dalam mengurai ketidakpastian yang menjadi sifat dari sistem pengalihan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, permulaan dan perkembangan sistem isnad. Metode isnad ini bermula sejak zaman Rasulullah SAW yang kemudian merebak menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijriah. Dasar tatanan ilmu ini berpijak pada kebiasaan para sahabat dalam transmisi hadisi kalangan mereka. Sebagian mereka membuat kesepakatan menghadiri majelis Rasulullah secara bergiliran, memberitahu apa yang telah mereka dengar dan saksikan. Dalam memberitakan, tentunya mereka harus menyebut Rasulullah melakukan ini dan itu, atau Rasulullah mengatakan ini dan itu. Dan tentunya wajar jika orang itu mendapat informasi dari tangan kedua. Ketika ia menceritakan pada orang ketiga, ia akan menjelaskan sumber aslinya, mencakup semua cerita yang terjadi. Kelompok 13, yaitu tentang susunan. Jadi karakteristik Mushaf Ibnu Mas'ud adalah terletak pada susunan surah yang berbeda dengan Mushaf Utsmani. Dalam kitab Al-Itqan fil Ulumil Quran karya Jalaluddin As-Suyuti, beliau menyebutkan bahwa jumlah surah pada Mushaf Ibnu Mas'ud terdapat sebanyak 112 surah. Karena dalam mushaf tersebut tidak memasukkan surah Al-Mu'awwidzatain dalam kurung Al-Falaq dan An-Nas. Namun dalam proses perinciannya, Al-Suyuti hanya menyebutkan 108 surah. Dengan demikian, maka ketika proses perinciannya, As-Suyuti tidak menyebutkan surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, of Al-Hadid, dan Al-Haqqah. Skema rincian susunan surah Mushaf Ibnu Mas'ud tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang kedua, teks yang berbeda dengan mushaf kita. Abu Hayyan An-Nahawi menemukan riwayat yang menjelaskan bahwa bacaan Ibnu Mas'ud cenderung kepada kelompok Syiah,
Sementara itu, para ilmuwan Sunni menyatakan bahwa bacaan Ibnu Mas'ud senada dengan bacaan seluruh umat Islam. Oleh karena itu, pengaruh dari sumber itu tidak dapat mengubah keyakinan dan pengetahuan kita. Pada halaman 57-73 kitab Al-Masahif yang disunting oleh Jeffrey dalam bab Mushaf Abdullah bin Mas'ud, kita mendapat koleksi ragam bacaan yang panjang. Itu semuanya bersumber dari Al-A'mash yang wafat pada tahun 1148 Hijriah. Al-A'mash bukan saja tidak memberi referensi untuk hal itu, dan yang lebih mengejutkan, kesukaannya melakukan tadlis, menggelapkan sumber informasi. Ia juga dianggap memiliki kecenderungan terhadap Syiah. Banyak contoh yang dapat menguatkan kesimpulan Abu Hayyan mengenai hubungan Syiah itu. Yang tiga surat yang hilang dalam Mushaf Ibnu Mas'ud. Menurut beberapa riwayat, surat pertama dan kedua dan dua surat terakhir dalam Mushaf Utsmani tidak terdapat pada Mushaf Ibnu Mas'ud. Berawal dari hilangnya surat Al-Fatihah, inilah Arthur Jeffrey memunculkan permasalahan dan tuduhan lainnya. Namun mengingat Al-Fatihah adalah surat yang paling sering dibaca oleh umat Islam, maka sesungguhnya sangat sulit untuk membuktikan bahwa Al-Fatihah tidak tercantum dalam Mushaf Ibnu Katsir karena dihapus. Yang selanjutnya kelompok 14, sejarah awal agama Yahudi selayang pandang. Akhirnya Ismail dan Ishak anak-anak Ibrahim. Kalau dalam bahasa Latin itu Abraham. Yang pertama, Sarah istri Ibrahim belum juga mendapat anak, tetapi ia mempunyai seorang hamba dari Mesir, seorang gadis bernama Hajar. Sarah berkata kepada Ibrahim, "Ketahuilah sekarang Tuhan tidak memungkinkan saya melahirkan anak. Sebab itu sebaiknya engkau tidur dengan hamba saya ini, barangkali dia dapat melahirkan anak untuk saya." Ibrahim mau mendengar apa yang dikatakan oleh Sarah. Yang ketiga, Sarah istri Ibrahim menghadiahkan Hajar, pembantu dari Mesir, pada suaminya setelah ia menetap 10 tahun di bumi Kan'an untuk dijadikan sebagai istri selir atau istri kedua. Lalu Hajar melahirkan anak laki-laki dan Ibrahim ayahnya menambahkan anak yang dilahirkan Hajar dengan sebutan Ismail. Kemudian Tuhan berkata pada Ibrahim, yang kelima, "Engkau jangan lagi memanggil istrimu Sarah. Mulai sekarang namanya Sarah. Aku akan memberkatinya dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan kuberikan kepadamu. Ya, aku akan memberkati Sarah dan ia akan menjadi ibu leluhur bangsa-bangsa. Di antara keturunannya akan ada raja-raja." Lalu sujudlah Ibrahim, tetapi ia tertawa ketika berpikir, mana mungkin seorang laki-laki yang sudah berumur 100 tahun mendapat anak? Mana mungkin Sarah yang melahirkan pada usia 90 tahun? Yang kedelapan, lalu berkatalah ia kepada Tuhan, "Sebaiknya Ismail saja yang menjadi ahli waris saya." 9. Tetapi Tuhan berkata, "Tidak, Sarah istrimu akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya Ishak. Aku akan setia pada perjanjianku dengan anak itu dan dengan keturunannya selama-lamanya." Sekian ringkasan materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.